berkali-kali ke Gias ya. Kagak pernah gue kayak beli gitu. SPK. Kenapa? Nggak pernah apa? Nggak pernah akhirnya eksekusi gitu. Ini kayak misalnya, ya beda sih ya. Kalau misalnya lagi ada pameran gitar efek gitu ya, tunggu bisa tuh ada hasratnya gitu. Nah ini nih kalau setiap ke Gias ya, entah kenapa nggak pernah ada hasratnya, entah jadinya intimidatif ya di situ ya. Tapi itu lu kesana tuh karena kerjaan apa karena memang mau? Ada ya dulu waktu gue di radio kan sebenarnya selalu partnership ya sama Gias ya. Jadi kadang suka dapat tiket gratis ataupun ngeliput. Jadi gue nggak ada yang pernah intensinya emang datang mau nyari mobil gitu. Kalau gue sih lebih gini ya, kan ada nih ya bapak-bapak ya yang bisa pakai mobil tapi kagak demen gitu sama mobil. Bisa pakai mobil tapi nggak demen pakai mobil. Kayak Jangan gue juga ya itu ya. Nah nggak tahu maksud gue kadang-kadang ya, gue sebenarnya menikmati misalnya Fitra Eri atau Gofar lah, modifikasi bawa segala macem gitu. Tapi gue nggak ada tuh. Gue pengen gitu nggak ada gue. Kenapa ya? Sama. Tapi kalau lo ke Gias, yang lo lihat apanya? Emang lo mencari, gue nyari mobil buat kebutuhan nih atau emang ada kayaknya gue harus punya mobil yang ini deh, Kalau gue pribadi jujur, gue mobil kan cuma satu nih, mampunya juga cuma satu, dan gue nggak pernah punya, wah mobil yang pertama nih harus ini nggak ada. Yang penting budgetnya masuk, udah dapet ini udah. Gitu. Jadi mobil tuh buat kendaraan aja ya? Gue kalau mogok mobil gue di tol. Lu nggak ngerti juga berarti ya? Udah gini gue nggak tahu. Cuman kesialan selalu menimpa orang-orang yang tidak mengerti. Alhamdulillah, udah berapa tahun saya nggak pernah mengalami Berarti nikahnya cukup. Gue ke Gias 2 tahun ini. Lalu tahun udah kemarin. kan kemarin lah ya? Kemarin lusa. Iya. Sekarang kan tanggal 8. Ya tanggal 6 berarti. Sama tahun lalu tujuannya sama. Cari liburannya di Oh jadi tuh ini ya namanya mata lu yang berubur gitu sebenarnya. Enggak maksudnya sama ini mungkin Jim. Orang tuh kan tujuan datang ke Gias beda-beda banget nih. Ada yang bener-bener niat mau cari mobil mungkin dengan promo menariknya yang cuma ada di Gias misalnya. Tapi ada juga yang kalau gue pikir-pikir ya, dibanding gue harus ngeliat mobil-mobil tertentu baik yang high end maupun yang biasa gitu di dealer yang berbeda-beda yang jaraknya mungkin bisa satu ke yang lain tuh bisa berapa kilometer misalnya. Kan jarang kan ada di area tertentu. Oke lah ada area tertentu nih ada beberapa brand tapi nggak mungkin semua brand kan. Gitu. Nah di Gias itu adalah tempat yang lo cuma modal jalan kaki, sehat juga ya kan bisa berapa ribu langkah. Itu lo bisa sambil lihat wah mobil buka, ngerasain di dalam. Gue dulu ada yang parah cuy. Gue ke ini BMW. Terus gue waktu itu habis ngeliat Fitra Eri ya ambil iX. Gitu. Wah iX gitu kan. Sebenarnya tahu nggak? Mobil ini ya, EV-nya BM lah. Gue juga nggak ngerti-ngerti amat. Nah ini yang paling mantep. Gue masuk lah. Terus ada tuh videonya dan kerekam karena gue berdua sama temen gue anak kantor. Lagi berisiknya Gias, itu pintu ditutup. Kedap. Langsung di video tuh kedengeran banget bahwa suaranya hilang. Kayak, wah nggak ada suara nih ya gitu. Kita udah cukup mengagumi ininya kan, dalemannya gitu ya. Interiornya. Terus kayak mana kenapa ya? Orang Mulai tuh orang kampung. Asli gue awalnya gue nggak ngomong, temen gue kan yang di Thanks. iya gue lama-lama kedengeran temen gue ngomong Kantor salesnya dari lu beli dulu. beli dulu iya, ini ada temen gue namanya Brian, akhirnya dia duluan, mas ini bukanya gimana? Gue bingung Sales kedengeran. mana ya? Aduh ini gimana? Salesnya dulu SPK nih. Asli gue pas liat mana ininya gitu. Diselipin aja. Dan itu udah hampir banget. Gue kayak yang dulu ini uji nyali. Gue hampir, Pak, hampir kayak gitu. Untungnya temen gue langsung kelihatan. Oh mas di bawah nih, di bawah.
Jadi Ini maksudnya manggil lo mas? Iya, Oh. kan lebih muda kayak lumayan. Jebret dia buka. Terus pas dia mempraktekkan itu, gue lihat di sini ada tombol dia. Ceklek, kebuka baru didorong. Jadi yang dia temuin tuh yang emergensinya, gue temuin tuh yang bener buat ngebukanya. Itu pas udah ada tuh, gila, nggak penting banget. Ambil baru, pakai tombol, ujung-ujungnya didorong juga, males banget narik gitu kayak. Nah itu salah satu yang bisa lo dapetin di Gias gitu. Salah satu unggulan. Kalau Buat salesnya. kalau lu dateng ke dealer, kayaknya kecil kemungkinan gue ke dealer BM tuh kan kecil banget kemungkinannya. Nah di Gias tuh lu bisa ada. Jadi bukan jebakan Batman, jebakan BM. Itu gue, waduh, nah itu sih menurut gue ada seru-serunya juga. Kalau gue tuh gini kalau gue PC, gue tuh misalnya gue tahu gue nggak mampu nih beli mobil, gue nggak akan masuk sumpah. Kayak beneran ini. gue, sadah gitu. Itu sama tuh pemikirannya sama gue. Gue ngapain ngeliat pameran mobil, Yang nggak akan mampu gue beli juga. tapi gue nggak bakal beli gitu iya. Nggak ada rencana juga mau beli mobil dalam waktu dekat ini. Gue kayaknya enggak deh gitu. Tapi kan kalau lu kan tetap itu kan sebagai wisata kan, Wisata. hiburan ya kan. Kayaknya dia lebih mobil dibanding kita deh. Kalau menurut Kayaknya gue ya. Maksudnya Iya. lu suka secara bentuk fisik, apa lu suka teknologi, apa gimana sih bis? Iya, terhibur aja gue kayak ngelihat kecanggihan kecanggihan mobil tertentu gitu. Makanya kayak gue sempet bilang apa ya, wow faktornya Gias tahun lalu tuh gue lebih dapat karena ada kejadian gue nggak bisa keluar mobil. Terus itu momen pertama lihat brand Tiongkok tuh Xpeng kan, kayak canggih-canggih banget nih. Gitu. Nah yang 2 hari lalu gue datang itu ya udah rada menurun karena tadi kan udah ngerti nih cara buka pintu. Udah punya. Kagak. Itu. Tapi kalau dibilang apakah gua menikmati mobil tapi gua nggak segitu into it dalam artian membedah mobil ini apa mesinnya terus habis itu apalagi modif ya itu menurut gua nggak gua banget. Iya. Gua lebih ke nggak punya interest ke situ. Gue tuh baru beli mobil aja setelah gue yakin gue mau nikah. Iya. Jadi sebelum itu Lu ngerasa mungkin gue punya uang adalah buat beli mobil. Tapi karena gue kayak, gue gak suka lagi gitu. Jadi gue kemana-mana dulu mah ini Santai aja udah aja. ngangkut aja, udah ngangkutan, udah apa segala macam. Gue jarang ngeliat lu dulu sini. motor lo beli tapi motor. Motor tuh beli, tapi semenjak waktu itu dibangun Transjakarta kan gue tinggal Ciledug tuh. Dan kantor gue persis di depan Itu si halte haltenya. Trans. Pernah setahun gue gak pakai motor. Ya gue mendingan naik Trans dong. 7.000 cuy pulang pergi. Nggak capek. Ih nggak capek, cuma sebentar. Iya. Setahun nggak kepake, akhirnya dibeli sama abang gue motor gue. Karena nggak pernah kepake. Lu ya kalau sama dunia otomotif bukannya ada background ya? Nggak gue. Lah bapak dia pembalap. Iya cuma. Yudi Sungkar. Jadi sungkan. Enggak, gue juga nggak demen lagi sama mobil. Gimana ya hubungan gue mobil tuh? Tapi agak aneh sih kalau dia sih menurut gue gue. paling cuman sebatas. Maksudnya kalau bapaknya pembalap gitu, paling nggak kan ada tampias-tampiasnya memang, apa ya memang gitu. sering dibawa ke tempat rally gitu ya. Ini Golden Trolley. Enggak. Daytona. Sering SSC enggak? yang sering tuh di Lampung kayak gitu-gitu. Cuman pas waktu Oh ikutan rally. enggak dibawa bokap tuh. Tapi itu enggak memberikan lu Nah, kayak itu tuh kayak yang pengalaman gue nih, tuh berdebu tuh tempat rally itu pertama berdebu ya. Iya sih. Terus panas ya kan. Nah, terus pas mobil lewat nih kan itu yang lu tunggu-tunggu kan. Terus lu dapet ininya pas tampias itunya iya si debu tanah-tanah gitu. Wah, gitu kan. Terus apa yang harus gue nikmatin gitu. Terus kayak gue tuh punya memori itu belajar mobil tuh menderita karena tuh gue kagak suka sebenarnya. Lu paham gak sih? Kayaknya bokap lu tuh subscribe channel gitu ya. Kalau dia nonton ini kayak, ikut rasa. Iya. Cuman tuh gue juga bisa menghargai keindahan mobil sebenarnya. Kayak mobil lama gitu ya, kayak Mustang gitu. Kayak apa namanya Mercy lama tuh yang SL berapa gitu. Zaman-zaman dulu tuh tahun 60, tahun 70 tuh kan keren-keren mobil gitu kan. Maksudnya dari lekukan bodinya. Dari Mesin lekukannya. kagak tuh, dari dalam jeroannya Kalau enggak? mesin gue nggak ngerti ya. V8 dan gitu. dan kayaknya lu kalau di
Kalau di Indonesia gitu juga gak ada gunanya kayaknya ya. Lah kan orang-orang Masih kaya gede. pas subuh-subuh cuy, biasanya pagi-pagi weekend. Ya itunya dia. Iya, Iya, dia keseruannya ngetes mobilnya. mereka, Sportsnya dia ya. Iya gua nggak relate itu. Paling cuman keindahannya aja sih kalau paling demen nonton Fitra Eri, demen nonton apa namanya kalau di luar tuh suka dapet mobil bekas tuh orang luar negeri. Pimairite. Itu baru tahu ya kalau itu ternyata settingan terus. Iya. Setelah beberapa minggu setelah Pimairite tuh mobilnya udah jadi rusak lagi gitu katanya. Tapi gue jujur aja dengan apa namanya banyaknya apa kalau kayak Fitra Eri, Ridwan Hanif itu kita bilang Kreator. iya konten creator yang review otomotif kendaraan gitu sangat membantu Betul, sih. setuju. Asli. Ingat momen gua mutusin ganti kendaraan karena gua kalau pakai lumayan lama lah gitu. Yang sebelum ini tuh gua 7 tahun, sebelumnya lagi 6 tahun. Nah pas udah tahun ke-6 itu masuk, gua ini lihat-liatin kontennya mereka. Nah pas liatin kontennya mereka itu 2019 nge-review brand pabrikan Tiongkok lah. Wuling. Terus gue tontonin di siapa aja Ridwan Hanif, Komodi, Fitra Eri, termasuk Gofar Hilman. Itu tuh high praise banget ke mobil ini, produk ini. Ini Wuling nih gitu. Wuling waktu itu. Terus gue ngerasa masa sih mereka menggadaikan integritas mereka gitu untuk bayaran yang mungkin menurut gue bagi mereka Lo nggak seberapa. percaya kalau Wuling sebagus itu gitu. Ketika Justru- itu nonton. Justru gue, iya ada nggak percayanya, tapi gue juga yakin kayaknya ini berempat kalau udah ngomong sesuatu nggak Lebay. mungkin peres gitu, nggak Oh, mungkin nggak peres, peres ya. gitu, karena empat-empatnya itu sama. Sampai akhirnya gue coba nyari, berarti kelemahannya mobil ini apa? Gitu. Oh dapet lah, oh boros ternyata, boros. Oh ngecharge-nya. Enggak, mobil ini kan bensin kan. Oh bensin. 2019 nih, 2019. Nah akhirnya moment of truth, gua ke dealer buat test drive dan kerasa banget pas buka pintu itu kan kayak Susah. wah ini kok berat nih materialnya nih. Wah gila. Segitu bis. Akhirnya gue yakinin gue beli itu mobil. Itu di kantor orang tuh semua yang kayak kok lu mau, kok lu berani ini mobil Cina apa aja. Berarti ini waktu pertama kali baru muncul. Iya ternyata Oh. brandnya jadi gede kan. Sekarang lu lihat aja. Gara-gara brand lo itu. beli kan? Enggak bukan. Artinya gue bisa punya faith terhadap sesuatu itu karena bantuan para content creator itu. Kalau gue nonton mereka tuh emang kebutuhannya misal ya. Gue tuh kan nggak ngerti sama sekali dan banyak gue baca kan orang banyak yang nipu kan masalah jual beli mobil ya. Apalagi gue kayaknya kalau beli mobil kayak second deh gue. Tapi gue cari kilometernya yang emang masih fresh lah. Iya 100.000 gitu ya. Karena menurut gue kalau Dua kali. ya tambah 1.000 udah copot dan jalan. Terus. Karena kalau gue pribadi, gue tuh nggak sampai sekarang alhamdulillahnya tuh gue nggak pernah nyicil. Gue bukannya gimana gue nggak mau punya utang sebenarnya. Karena itu beban buat gue. Makanya gue ya udahlah gue kalau nggak punya duit misalnya beli mobil baru yang harganya 300, 400, gue beli aja semampunya. Misal gue cuma punya berapa 150, ya gue beli aja yang ada di gue. Makanya gue sadar bahwa gue kemampuannya adalah di mobil second. Nah gue butuh nih kreator kayak gini nih. Iya. Tapi gue nyerah di masalah mesin kan. Tapi gue butuh tahu kan nanti misalnya gue nikah, oke. Kebutuhan gue apa ya? Misalnya yang space-nya lebih luas, atau yang siapa ya legroom-nya, atau pertama iritnya, atau fitur-fiturnya. Jadi butuh tahu kayak gitu. Apalagi ntar kalau misal punya anak, rata-rata kan pasti kebanyakan ya. Kalau emang ada duitnya ganti mobil kan biasanya ya kan. Lu waktu itu ngalamin nggak? Maksudnya dari awal nikah? Iya, ngalamin waktu awal kayak gimana kebutuhannya. Terus keputusan gue untuk ganti mobil itu juga karena anak kedua gue lahir. Jadi gue butuh lu harus butuh mobil space yang lebih besar spacey lagi ya? kan gitu. Tapi mobil pertama lo kali? Gue Vios, terus ganti jadi Chevrolet Spin. Mobil keluarga ya, abis itu Wuling Almas itu 2019.
Terus sekarang Jadi yang mobil keluarga pertama lu adalah yang lu bisa bilang itu mobil keluarga? Chevrolet. Chevrolet Spin. Oh, oke, Benar-benar apa namanya dari awal gitu. Cuma tadi gua mau itu ngerespon Racim, sebenarnya dengan tadi yang lo sampaikan, sekarang tuh kebantu banget Cip. Sekarang itu harga mobil kan cenderung perang harga. Jadi dengan budget yang pada saat itu mungkin dapat mobil second dengan kualitas dan kapasitas sekian gitu ya. Sekarang tuh budget itu bisa dapat mobil baru Mobil dengan Cina, ya? teknologi yang terbaik gitu ya. Bukan terbaik lah, terupdate gitu dengan so far gue nyobain beberapa mobil khususnya EV ya. Itu sensasi berkendaranya gitu ya, driving experience-nya tuh emang beda banget sama mobil-mobil Bensin. pabrikan Jepang. Iya. Itu ya sekali Oh, lagi EV-nya Cina sama Jepang maksudnya? EV-nya Cina dibandingin sama ICE-nya Jepang. Mobil bensin, gitu ya. mobil bensin Mobil Jepang. bensin, Oh, ICE oke. Jepang. Gua ngerasanya sensasinya intinya EV-nya pabrikan Tiongkok tuh dia ngasih sensasi lebih tinggi dari harganya, gitulah. Misalnya lu beli 200, ini kayak mobil rasanya 500. Berarti sebenarnya Cina itu membuka mata kita bahwa sebenarnya mobil itu nggak semahal itu. Nah, salah satunya juga itu. Ditipu. Iya, kayak waduh, kok Gue bisa kok bikin yang kualitas Iya. lebih bagus tapi dan lebih ini murah sebenarnya kan kayak. obrolan udah banyak konten creator otomotif tuh bahwa kok mobil Jepang harganya sekian, hampir 1 M pas buka yang atasnya tuh kan ada cermin ya biasanya ya. Iya. Kagak ada lampunya. Oh, Itu kayak oke, lu oke, kayak oke. Batman gitu. Ini tanpa menjatuhkan brand tertentu ya, tapi Iya, iya. ternyata ya mungkin tadi Tiongkok. Jadi balik ke yang tadi udah bisa banget Cim sekarang Cim. Budget-budget tertentu, dapat mobil baru, terupdate, secara teknologi, desain juga bagus. Gue sih sebenarnya nggak ada hasrat buat ganti mobil. Pasti permintaan Iya, itu iya, nanti tergantung kebutuhan. datang sesuai dengan kebutuhan pastinya. Nah, mungkin pertanyaannya juga buat lo ya. Lo mungkin lebih relevan dibanding gue ya. Lo tuh ketika nanti udah mobil kebutuhan keluarga, lo udah nggak peduli bentuk ya? Maksudnya tampilan luarnya mesti keren kayak Yudi nih gitu. Lo udah bener-bener yang penting dalamnya luas dah gitu. Yang penting gua Kayaknya keluarga. dia juga mementingin penampilan sih kata gua. Kalau Iya. Enggak, soalnya kalau itu kan pilihannya apa? Pilihan sama Iya. istri kan pasti Iya. istri Jadi juga kelihatan. pertama yang mendeterminasi putusan tuh fungsinya dulu ya. Jadi gua misalnya kayak ke depan, nggak mungkin nih ngambil mobil yang Five seater terlalu ya. kecil. 5-seater nggak apa-apa, tapi paling nggak ada space di Yang ini belakang lah 7 buat- meter gitu. ke belakang Pak. Di tren pas nge-review, oke. Lightroom-nya luas ya. 7 meter sampai sini. Itu Rizky Abadi bisa nge-review tuh kayaknya tuh mobil itu di rumah. Kolaborasi gitu. Itu dulu pertama Cim. Bahwa ya udah itu dulu fungsinya. Terus kedua tadi tetap budgetnya, kemampuannya. Nah dari kemampuan itu opsi yang tersedia apa gitu. Ya nggak inilah ada salah satu content creator financial tuh. Jadi dia makin tinggi pemasukannya atau net worth-nya dia karena dia nggak suka otomotif, mobilnya malah makin biasa. Oh. Jadi pas dia makin ya katakanlah makin tajir, mobilnya makin biasa. Karena dia malah jadi punya kesadaran, oh gua sama otomotif tuh gua nggak Ya nggak ini. Value-nya nggak ini ya. Iya, Iya. sampai dia nyebutin pas dia sekarang udah net worth-nya sekian gitu ya, gue lupa pokoknya udah inilah ya sukses. Dia pakainya CGC. Nah, menurut gue nggak segitunya banget. Wah, gokil sih. Gue nggak segitunya banget, walaupun gue nggak ngerti mobil. Iya, nggak segitunya banget. Kan gue pernah mau beli Nggak mobil apa- waktu itu sama temen gue. Tapi sorry Jim, nggak ada yang salah ya dengan Iya. Tapi gini. Kan ada pilihannya mau beli itu juga kan. Gue tanya, apa gue beli ini? Jangan, kenapa? Lo kalau sebelah-sebelah sama King tuh kayak di dalam kan? King rasanya di dalam. Anjing. Wah, Gue ada. gue pengen hafal deh. Gue di dalam lo Kingnya jadi lo mobil. Iya, itu kocak sih itu. Boleh lah. Itu analogi. Si Emon yang ngomong. Analoginya kocak sih. Jangan Jadi kayak gitu, gue nggak segitunya. Tapi bener kata Yudi, gue memperhatikan yang, masih bentuk yang ya? proper apa ya gitu. Gue tuh karena ini ya, old school kali ya gue. Gue tuh tetep
top of mind gue tuh Honda gitu. Oh, iya. Top of mind. Nggak ada masalah Fanboy, sih. kan? Iya, kan. Cuma emang kelas menengah aja sih. Nggak ada top of mind gue BMW. Gue kayak BMW kayak. Nah gitu. Nah, gue nggak ada ini, Cim. Gue nggak ada ke brand tertentu itu gue nggak ada. Jadi ya kita bapak umur 40-an juga ya kan. Pertimbangan buat hal-hal yang matters buat hidup tuh kan jadi lebih kuat ya. Jadi apapun yang gue pilih itu tidak akan mengorbankan demi style atau demi desain yang gue suka, gue akan memaksakan gitu di luar batas. Nah itu nggak, pokoknya tetap nanti yang ngedrive Metrik-metrik lainnya harus terpenuhi juga ya. Kayak gitu. Iya, jangan ranking di dalam mobil juga. Berarti lu harus nyobain Honda Super warna itu cuy. Apa tuh? Wih, EV. yang baru. Ini warna ini. Iya bener. Tapi langsung di komen sama Minkyu ya. Apa sih? Pak Purbaya. Jadi EV Honda. Bener. Dia di dalam. Nah pas lagi di Gias, berapa nih lu jual? Itu Minkyu-nya nanya 400-an Pak. Mahal. Sama Pak Purbayanya. Iya, kayaknya dia lagi ada event Gias itu Pak Purbaya ngasih pengarahan atau apa gitu ya. Nah ketemu eksekutifnya Honda, ditanyain tuh yang tadi mobil apa ya? Super One. Berapa lu jual? 400-an Pak. Mahal banget, gimana mau bersaing lu gitu. Iya karena Jadi ngatur. pabrikan Tiongkok 200 juta udah bisa lebih bagus dari itu. Gitu. Ngomong begitu? Enggak. Oh, lu 200. Enggak, tapi dia ngomong tuh yang mahal banget gimana mau bersaing. Gitu. Ternyata dia itu dia orang finansial yang dia maksud.